Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Selamat datang di kelas online kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik terakhir pada bagian Structure and Written Expression, yaitu inversion. Untuk pembahasan tentang inversion, saya akan membaginya menjadi dua bagian, yaitu inversion part 1 and inversion part 2. Nah, sebelum kita membahas apa itu inversion, akan lebih baik jika kita memahami tentang word order terlebih dahulu. Word order. If you're talking about inversion, it means that we are going to talk about the order. Jadi, kalau kita akan membahas tentang inversion, itu berarti kita akan membahas tentang urutan. Kenapa urutan menjadi penting? Karena urutan merupakan fondasi dasar dari struktur kalimat dalam bahasa Inggris. Contohnya, dalam sebuah kalimat, selalu ada unsur subjek dan verb. Dan juga dalam beberapa kelas kata, ada konsep urutan-urutan tertentu yang harus diterapkan sehingga kalimat tersebut berada pada struktur gramatikal yang benar. Oke, masih ingat pelajaran kita pada topik pertama tentang word class? Kita membahas apa saja waktu itu? Masih ingat? Oke, that's right. Yang pertama adalah kita ngebahas tentang noun. Yang kedua kita ngebahas tentang verb. Yang ketiga kita membahas tentang adjective. Yang keempat kita membahas tentang adverb. That's right. Nah, sekarang saya akan menampilkan beberapa kelas kata yang mempunyai urutan tertentu yang sering muncul dalam soal-soal TOEFL. Okay, so for the first part, we're going to discuss about word order. Pertama, kita akan membahas urutan yang berlaku pada adjective. Oke, kita main tebak-tebakan dulu ya. Nih, di layar kalian sudah bisa melihat ada beberapa kata, ada beberapa kelompok kata, ada... Coba tebak, urutan yang tepat seperti apa? Information important atau important information? Yang kedua, an extremely accurate document atau an accurate extremely document. Yang ketiga, enough simple atau simple enough. Ayo, coba ditebak. Kira-kira urutan yang benar yang mana ya? Sudah? Mari kita bahas. Oke, yang pertama itu berarti kita akan membahas tentang urutan yang berlaku ketika adjective bertemu dengan noun. Masih ingat pada topik word class kita pernah membahasnya? Masih? Masih ingat tentang waktu itu tebak-tebakan kita yang benar? Beautiful woman atau woman beautiful? Oke, kita cek. Oke, jadi ketika adjective bertemu dengan noun, urutannya adalah adjective berada sebelum nomina. Kata sifat berada sebelum kata benda. Jadi yang benar adalah beautiful woman, beautiful adjective, woman noun. Dalam information important, adjective-nya yang mana? Important. Noun-nya yang mana? Information. Oleh sebab itu, urutan yang benar adalah important information. Informasi yang penting. Kita lanjut ke relasi yang kedua, yaitu ketika adjective bertemu dengan adverb. Kira-kira urutannya seperti apa ya? Yang benar dari an extremely accurate document, atau yang benar adalah an accurate extremely document. Mari kita cek.
Jadi ketika kita bertemu jadi ketika ada adjektif yang bertemu dengan adverb, maka urutan yang benar adalah adverb terlebih dahulu, setelah itu baru adjektif. Nah, tadi kita bahas sebelumnya, adjektif terlebih dahulu, setelah itu baru noun. Jadi urutannya akan seperti apa? Adverb, adjective, noun. Jadi yang benar yang mana? An extremely, and di situ adalah artikel, an extremely accurate document. Adverbnya extremely, adverb dulu. Setelah itu accurate, accurate-nya adjective. Setelah itu document, document-nya adalah noun. Jadi di sini maksudnya si extremely menjelaskan accurate. Seberapa akurat? Sangat amat akurat. Dokumen yang mana? Dokumen yang akurat. Seberapa akurat? Sangat amat akurat. Jadi dokumen yang sangat amat akurat. Jadi seperti itu ya. Jadi accurate menjelaskan dokumen, extremely menjelaskan accurate. Jadi urutannya adalah adverb dulu, adjective, kemudian noun. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ketika adjective bertemu dengan enough. Nah, yang benar yang mana tuh? Enough simple atau simple enough? Ini cukup sering muncul dalam soal TOEFL. Biasanya bagian written expression yang error recognition. Dan kalau siswa kurang paham terhadap bagian ini, biasanya sering luput dari pandangan. Padahal sebenarnya jawabannya itu mudah, tapi karena luput tidak terlihat, akhirnya terjebak dalam jebakan Batman. Oke. Jadi ketika bertemu dengan adjective bertemu dengan enough, adjective-nya dulu muncul. Jadi yang benar adalah simple enough, important enough, expensive enough. Jadi enough-nya yang kedua ya. Oke. Nah, setelah membahas tentang adjektif, kita akan membahas tentang adverb dan preposition. Oke, adverb dan preposisi. Kata keterangan dan kata depan. Preposition itu yang mana tuh? Yang in, on, by. Nah, itu preposition ya. Oke, pertama kita akan membahas tentang gimana kalau adverb bertemu dengan adjektif. Nah, kita udah bahas sebelumnya kan ya. Jadi kalau adverb ketemu dengan adjective, adverbnya dulu baru adjective. Yang tadi, extremely accurate. Oke, terus kita lanjut ke participle and adverb. Nah, kalau adverb bertemu dengan participle gimana? Participle itu yang mana, Miss? Masih ingat nggak waktu kita ngebahas topik positif? Nah, setelah itu kan kita ngebahas topik present participle yang verb ing yang fungsinya berubah menjadi adjektif. Terus past participle yang ed yang fungsinya berubah menjadi adjektif. Oke. Nah, ini nih. Adverb dan participle. Nah, ketika adverb bertemu dengan participle, misalnya kayak gini. Ada a type accurately document, an accurately typed document. Nah, di sini yang participle-nya mana? Yang type tuh. Nah, kita tahu ya, ketika participle ini dimasukkan ke dalam kalimat, fungsinya berubah menjadi adjective. Oleh sebab itu, rumus bakunya kembali lagi ke urutan adjective, berarti adverb-nya dulu, participle-nya yang berfungsi sebagai adjective, kemudian baru document. Jadi yang atas atau yang bawah? Jawabannya yang mana? Atas atau yang bawah? Oke, that's right. Yang bawah ya. Jadi type diketik menjelaskan dokumen yang diketik bagaimana? Diketik secara akurat. Oke, jadi accurately menjelaskan type menjelaskan document.
Nah, itu urutannya. Oke, kita lanjut ke preposition and relative pronoun. Preposition tadi udah tahu, preposisi, kata depan. Di, ke. Kalau relative pronoun, relative pronoun itu yang misal kita pernah ketemu relative pronoun pada saat membahas tentang adjective clause. Which, who, where, what. Nah, seperti ini contohnya ya. Oke. Saya punya dua kalimat nih di sini. It has transformed the way which and people work. Masih ingat kan ya? Adjective clause-nya ya. It has transformed the way in which people work. Yang benar yang mana? Urutannya tuh saya kasih tahu di atas tuh. Preposisi dulu baru relative pronoun. Jadi kira-kira yang mana urut? Yang mana jawabannya? Atas atau bawah? Oke, mari kita cek. Tada! Oke, yang benar adalah in which. Jadi preposisinya dulu, preposisinya di situ in, baru kemudian disematkan relative pronoun-nya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu direct and indirect question, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Oke, pertama kita ngebahas tentang indirect question dulu ya. Nah, dalam indirect question biasanya berupa pelaporan karena dia tidak langsung. Misal, Dijah berkata, Adek bertanya, Yunda mengatakan, Fadli menjawab. Nah, kayak gitu. Nah, kalau dalam kalimat ini, he asked, ada dua pilihan. How expensive was it? Yang kedua, he asked, how expensive it was. Kira-kira yang benar yang mana? Oke, kita belum tahu nih patternnya seperti apa. Kita coba baca dulu, kita dengarkan, yang kita baca, kita ulang-ulang. Kira-kira yang lebih enak dengernya yang mana ya? Ini pakai feeling dulu nih kita. Oke, yang mana kira-kira? Oke, that's right. He asked how expensive it was. Jadi dalam kalimat tidak langsung, bentuk pertanyaannya berubah. Kalau di atas how expensive was it? Ini dia masih dalam bentuk bertanya. Tapi ketika dia berubah menjadi kalimat tidak langsung, he asked, dan dia dalam bentuk positive, ada full stop di sini, ada tanda titik di sini, berarti dia berubah menjadi positive statement. Jadi, how expensive it was. Jadi tidak dalam bentuk bertanya, tapi dia dalam bentuk kalimat positif ya. Oke, kita lanjutkan ke direct question. Nah, oke, direct question. Nah, tadi kan kita ngebahas tuh kalimat positif sama kalimat interrogatif. Tadi he asked, how expensive was it? Berarti how expensive was it? Itu berarti kita bertanya. Tapi ketika kita menggunakan kalimat tidak langsung, he asked, berarti kita menjadikan kalimat itu sebagai sebuah kalimat positif, tidak interrogatif lagi. Makanya tadi berubah menjadi seperti apa? He asked, how expensive it was? Oke, nah kalau direct question berarti kalimat langsung, dia nanyanya langsung. Misal kalimat positifnya, he goes to school every day. Ini kalimat yang selalu berulang dari zaman kalian SD kah? SMP kah? Oke. Ketika berubah menjadi interrogatif gimana? Jadi kalimat tanya berubah kalimatnya jadi seperti apa? Tuh, tinggal bacain tuh. Does he go to school every day? Nah, yang patut diperhatikan dalam kalimat ini adalah itu yang tadi saya bilang, paling awal sekali, urutan.
Lihat ketika dia dalam kalimat positif, he berfungsi sebagai subjek, diikuti dengan goes berfungsi sebagai verb. Ketika dia menjadi kalimat tanya, goes, he goes. Goes itu kenapa menjadi goes? Karena subjeknya adalah he, orang ketiga tunggal. Kalau negatifnya jadi apa nih di sini? He doesn't go to school every day. Kita membutuhkan sebuah auxiliary does, penanda bahwa dia adalah orang ketiga tunggal. Oleh sebab itu, ketika dalam kalimat tanya, maka does-nya akan maju ke depan. Does he go to school every day? Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah urutannya langsung berubah. Subjek tidak lagi di depan. Subjek didahului oleh auxiliary verb, kata kerja bantu. Auxiliary paling depan, kemudian subjek, kemudian go. Verba dasarnya. Jadi, does he go to school every day? Oke, kalimat kedua. An apple is on the table. Subjeknya an apple, verbnya is. Ketika menjadi kalimat tanya, berubah urutannya. Is an apple on the table? Verbnya maju, kemudian diikuti oleh subjek, menjadi kalimat tanya. Nah, bentukan seperti inilah dasar dari inversi. Terjadi sebuah pembalikan yang sebelumnya struktur baku dalam bahasa Inggris adalah subject plus verb. Because they are inverted, karena mereka diinversi, maka urutannya berubah. Subject plus verb menjadi verb plus subject, atau auxiliary verb plus subject plus verb. Oke? Semoga semuanya paham ya dasar dari word order yang kita bahas sekarang. Oke, kita lihat lagi nih kalimatnya dengan lebih jelas di layar. Oke, jadi itu beberapa word order yang harus kita pahami karena cukup sering muncul dalam soal-soal TOEFL yang berkaitan dengan adjective, berkaitan dengan verb and preposition, yang berkaitan direct and indirect question. Jadi di direct question kita paham bahwa di situ terjadi inversion karena sebuah kalimat diubah dari kalimat positif menjadi kalimat interrogatif, kalimat tanya. Ada terjadi pembalikan. That's the inversion. Oke, kita akhiri dulu part 1-nya dan kita akan lanjut ke part 2-nya. Terima kasih.